Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, kebun surga. Semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, tentu jajaran pengurus yayasan, pengurus takmir Masjid Raudhatul Jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur rahmat Allah, nikmat Allah terbesar senantiasa dicurahkan kepada kita dan keluarga kita. Rahmat terbesar pagi hari ini adalah ketika kita bangun saat menjalani kematian kecil. Dari kematian kecil kita bangun, lalu saat itu pula kita ingat kepada Sang Pencipta, ingat yang membangunkan kita. Maka ketika terdengar seruan azan, bahkan sebelum azan dikumandangkan, kita sudah merespon lebih dulu, sudah ada di rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan semuanya telah mendahului sholat subuh berjamaah tadi dengan qobliyah subuh. Rakaatil fajr kata Rasul. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu khairun minat dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita adalah orang-orang yang kaya, paling kaya. Kenapa? Karena memiliki dunia dan seisinya. Cuman nilai dunia dan seisinya yang dijanjikan oleh Allah itu tidak kita rasakan sekarang, tapi nanti kalau kita sudah dipindahkan Allah dari alam dunia ke alam barzah dan alam akhirat. Maka jenengan kudu sabar nggih. Nek sabar ya monggo berangkat dhisik gitu nggih. Nggih, itulah rahmat Allah terbesar yang kita syukuri. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah dan kajian ini mencerminkan syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan Isra Mi'raj, tentu ada makna yang bisa kita kaji dan kita gali. Yang pertama, memang Isra Mi'raj itu bagian daripada ujian keimanan. Maka tidak sedikit ketika peristiwa Isra Mi'raj itu diceritakan oleh Rasulullah kepada masyarakat Mekah dan juga kepada para sahabat-sahabat waktu itu, banyak yang menolak. Bahkan ada yang Islamnya masih setengah-setengah itu murtad. Tapi ada yang mewakili daripada sekian sahabat yang tanpa harus berpikir panjang, rasionalitas yang panjang, langsung mengimaninya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya As-Siddiq itu artinya pokok ini apa wae teko Rasulullah pasti benar. Nah, sementara nanti ada sahabat-sahabat yang ragu, apalagi kalau orang kafir tambah nemen untuk menggila-gilahkan gendeng gila Muhammad itu. Masa dalam waktu semalam katanya dari langit. Hadirin, karenanya Allah mengungkapkan peristiwa Isra itu dengan pendahuluan kata subhana. Subhana, maha suci. Artinya Allah itu satu sisi mengatur kehidupan manusia itu berdasarkan sunnah-sunnahnya, sunnatullah. Ya, sunnatullah itu dikaji secara ilmiah. Tapi suatu saat Allah menjalankan sesuatu, peristiwa sesuatu yang terjadi kepada makhluknya itu juga ada dari unsur
kemutlakan Allah, kemahakuasaan Allah. Maka bagi hamba-hamba Allah tertentu yang melakukan sesuatu aktivitas yang di luar jangkauan kemampuan manusia dan nalar manusia, itulah kejadian yang luar biasa. Istilah kalau untuk Nabi namanya mukjizat. Subhana, maka maha suci Allah kalau tidak mampu untuk melakukan kemutlakannya itu. Jamaah, karena itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi abdin itu gambaran daripada sosok manusia, jasad dan waruhian, antara jasad dan ruh sekaligus. Walaupun sebagian ada yang menafsirkan itu hanya ruhnya. Tapi kalau hanya ruh barangkali bukan sesuatu yang luar biasa. Karena kalau ruh itu kita sering mengalami kok Pak. Dalam waktu semalam ruh kita sudah kemana-mana. Kenapa? Ya ketika mimpi itu kan ruh kita kemana-mana itu. Cepat itu. Nah, karena ini kejadian yang luar biasa. Bi'abdihi, hamba. Banyak hal Allah ketika menceritakan sesuatu kejadian itu yang diawali dengan subhana, subhana. Itu kata-kata subhana itu ditempatkan itu memberikan isyarat bahwa apa yang akan diceritakan itu sering berkaitan dengan keadaan-keadaan dan kejadian yang di luar nalar manusia. Contoh termasuk persoalan jodoh Pak. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Maha suci Allah yang telah mempertemukan dan menciptakan jodoh. Ya jodoh itu sesuatu yang nyata Pak, tapi kadang-kadang nggak bisa dilogikakan. Gini betul. Sudah mengincar sekian tahun, bahkan sudah menjalin komunikasi, sudah ada rencana bersama. Tapi kalau memang itu bukan jodohnya, ya ono ae penyebabnya. Kak situ. Sebagaimana kadang-kadang di luar dugaan yang enggak dirancang-rancang, enggak direncanakan, tiba-tiba ada pertemuan yang dari pertemuan yang tidak dirancang itu jadi subhana, maha suci, maha suci. Makanya juga enggak bisa dilogikakan wong ganteng mesti oleh sing ayu, gak mesti. Kadang-kadang sing lanang ganteng, sing wedok elek. Kadang-kadang sing wedok wayu, sing lanang ireng, pendek. Tapi ngono iku ya uripe apa? Bahagia. Anak sing lanang gawandeng, sing wedok wayu sugih, bayangan orang itu secara logika itu surga milik berdua. Tapi kenyataan oleh rong wulan buyar. Ana ngene iki nggih. Subhana, maha suci. Kita kembali. Nah, peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa kemana? Ke Sidratil Muntaha. Di surat An-Najm ayat 14-15 itu Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. Afatumarunahu, apakah mereka menganggap guyonan? Apakah mereka meragukan alama yaro, terhadap apa yang beliau lihat? Walaqad ra'au, sungguh-sungguh Rasul itu melihat, bertemu dengan Jibril
nazlatan ukhra, pada kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, indah jannatul ma'wa, di sanalah surga tempat kembali manusia. Makanya lalu ada salah seorang ulama besar, Syekhul Azhar, namanya Syekh Mahmud Al-Qusairi, juga mencuplik dari ini dengan sebuah sholawatnya tarahim itu. Kan gitu. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman, wa ilal muntaha rufi'ata kariman, wa sami'tan nida' alaika salam. Wa ilal muntaha, dan ke sidratil muntaha, rufi'ta, engkau diangkat, kariman, dengan penuh keagungan dan kemuliaan, kamu dimuliakan. Wa sami'tan nida', dan di sanalah engkau mendengar suara memberikan ucapan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam untuk wahai nabi. Lalu Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dialog ini apa? Diabadikan di dalam sholat ketika kita membaca tasyahud. Saat itu seperti kita sedang Isra Mi'raj. Dan di situ menggambarkan Rasulullah subhanallah mendapatkan salam istimewa secara pribadi, secara khusus alaika. Tapi Rasulullah ketika itu yang diingat bukan dirinya sendiri, tapi apa? Wa ala ibadillahi sholihin. Subhanallah. Begitu apa? Begitu cintanya kepada umatnya, begitu cintanya kepada yang terutama yang soleh-soleh itu apa? Supaya juga mendapatkan salam itu. Itu sama dengan kalau ada di sini RW, ya, karena begitu cinta kepada warganya, lalu mendapatkan penghargaan khusus karena prestasi dalam apa? Ngurusi warga, dapat penghargaan khusus. Penghargaan yang diperoleh itu ada sertifikat, lalu mungkin ada uang pembinaan, dapat pembinaan 100 juta. Insya Allah itu karena cinta nang wargai. Oleh 100 juta itu gak dipek dewi karo bojone. Tapi apa? Untuk kegiatan yang bisa dirasakan warga. Hebat itu. Tapi ngene ku rada angel lah ya. Nah, jamaah. Jadi peristiwa seperti ini ujian iman, betul itu. Karena memang itu kejadian luar biasa. Gak mungkin menungso kok iso dalam waktu sekian terbang itu. Jamaah, itu ada kejadian di Al-Quran surat An-Naml ayat 39 ayat 40 itu dinyatakan bagaimana dialognya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman mendapatkan informasi dari apa? Dari pasukan khususnya, salah satunya adalah burung, ya, burung hudhud itu. Maka dapat informasi perjalanan Ratu Balqis akan menuju istana Sulaiman untuk membuktikan seberapa kehebatan Sulaiman, kok sampai mengancam ultimatum nek gak beriman akan didatangi, akan dikerahkan tentara untuk memerangi. Maka dapat informasi itu, lalu Sulaiman mengumpulkan apa? Para pengawal-pengawal pilihannya itu dengan sebutan napa? Ayyukum ayyuhal mala'u, ayyukum, wahai para apa? Para pengawal pilihan. Ayyukum, siapa di antara kamu yaktini yang akan datang bersamanya atau mendatangkannya bi arsyiha, yang bisa mendatangkan apa? Bi arsyiha, arasnya. Aras itu menggambarkan apa? Kursi kekuasaan, yang dari situ dia menentukan gini dan sebenarnya itu. Qabla ayyatuni, sebelum mereka rombongan datang ke tempat ini apa? Dalam keadaan berserah diri.
Jadi sudah memprediksi dan kalau ke situ malah justru masuk Islam. Qala alladzi indahu napa? Qala ifritu minal jinni, maka jin itu seekor apa? Nek jin itu apa? Kalau orang kan seorang. Nah, jin masuk seorang jin. Satu sosok jin ifrit, namanya jin ifrit. Dan memang diberi kelebihan oleh Allah jin itu. Ana atika qabla an taquma min maqamik. Wahai Tuan Sulaiman, izinkan untukku, aku bisa mendatangkan itu dalam waktu napa? Ketika engkau duduk lalu berdiri, atau berdiri lalu duduk. Coba masih ada lagi yang lebih cepat. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Seorang hamba yang oleh Allah dia diberi ilmu khusus dari Allah, terutama ilmu karena ia mampu menguasai dan rahasia-rahasia daripada kitab. Itu makanya Pak, nanti orang-orang tertentu yang begitu luas penguasaan terhadap Al-Qur'an itu akan diberi ilmu yang luar biasa, Pak. Yeah. Nah, qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Mohon Tuan Sulaiman berizin saya untuk mengangkat dan mendatangkannya itu dengan waktu apa? Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum engkau pejamkan lalu engkau kembalikan mata itu. Berarti apa? Sekejap mata. Bim salah bim abra, mengenai bahasa sinetron itu. Sekejap mata. Terus apa nyata itu kata-kata itu yang disampaikan itu? Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Nyata ternyata apa yang disampaikan hamba Allah tadi itu. Mustaqirran, terpampang di depan siapa? Sulaiman. Qala, maka Sulaiman diuji imannya dengan itu. Kalau dia itu tidak terus komunikasi spiritualnya tinggi dengan Allah, maka yang dilihat adalah kelebihan dirinya. Iki loh hebatnya saya itu kan gitu. Ngomong sakecep wis. Kan ngoten nggih. Tapi beliau bagaimana komentarnya itu? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini semua karunia Allah untuk menguji aku, termasuk menguji iman. Termasuk menguji syukur apa kufur. Aashkuru am akfur. Subhanallah. Padahal itu di kerajaan Sabak. Ribuan kilo. Dan itu fisik Pak itu Pak. Arsnya singgah sananya itu loh. Yang terbuat dari apa itu? Ukir-ukiran emas, intan apa semuanya, saking kaya Pak. Kerajaan Sabak itu sekarang adalah Yaman gitu. Nah, di Palestina. Wah, kalau perjalanan darat yo ya jadi perjalanannya Ratu Balkis kan darat itu. Berhari-hari kan. Maka ketika nyampe di tempat itu lalu Ratu Balkis itu aku kok kayak kelihatannya nggak asing ya apa yang di sini. Cuman di situ kan sudah ada tambahan aksesoris-aksesorinya gitu. Kenapa? Karena memang itu miliknya. Tapi sudah ada di situ. Apalagi sebelum masuk ke situ sudah apa? Oleh Sulaiman sudah ditunjukkan kehebatan tentang Islam, kehebatan Allah yang diberikan kepada dirinya melalui apa? Melalui kekuasaan dan kekayaannya itu. Apa di depan istana dibuatkan kolam. Lalu apa? Di kolam itu di atasnya dikasih kaca. Ikan berenang di situ. Pikirannya karena waktu itu belum ada pernah dijumpai. Ketika ia mau masuk istana itu dipersilahkan itu. Dia mau tanya rasanya kok sungkan. Ketok ndesoi kan ngono. Maka spontan dia tanpa bertanya. Fakasafat ansakoiha. Ratu Balkis itu menyingkap apa nih? Betisnya Pak. Maksudnya apa? Karena mau masuk air gitu loh. Ternyata setelah
Diturunkan di situ bukan air, tapi di situ apa? Kaget. Loh, kisinan wisan, Pak. Apa kisinan itu, Pak? Ketok desone gitu loh ya. Padahal selama ini dia membangga-banggakan apanya? Kekuasaannya, kehebatan istananya. Ternyata di depan Sulaiman seperti itu. Tapi diingatkan, enggak usah dicincing, Mbak. Ngono. Nanti sampean kurang dukur ngono ya. Naudzubillah. Ini kejadian fisik tapi nyata. Loh, percaya apa tidak percaya kita loh. Ini Al-Qur'an gitu loh, bahwa fisik itu bisa terjadi. Nah, seperti Rasulullah melakukan perjalanan itu. Kenapa? Karena bukan berjalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Kan gitu tuh. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bi abdihi laila. Apa? Wahai seorang hamba yang telah dijalankan oleh Zat yang Maha menguatkan di suatu malam. Niltama niltawal anamu niyam. Di saat itu engkau memperoleh yang apa yang kau peroleh. Wal anamu niyam. Saat manusia malam itu sedang tidur. Napa Pak? Oleh Pak. Oleh-oleh napa dalim apa? Oleh-oleh sholat. Itu digambarkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemuliaan yang tercermin dari peristiwa itu adalah bahwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ke Sidratil Muntaha, itu dia secara person. Malaikat Jibril tidak ikut itu kan gitu. Secara khusus itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Juga nggak bisa kita ukur di mana Sidratil Muntaha itu. Mau ilmu alam, ilmu nasa mana yang mau mengetahui, nggak bisa itu, karena sudah tinggal tingkatannya keimanan. Kan nggak ada penelitian apa angkasa luar terus menemukan inilah tempat Sidratil Muntaha, nggak ada. Din indah hajan, di sanalah surga tempat kembali manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menggambarkan keagungan Rasulullah di hadapan Allah. Bahkan bisa dikatakan mengalahkan tingkat kemuliaan coba malaikat Jibril. Bertemu langsung. Selama ini ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan syariat untuk umatnya itu kan biasanya melalui kurir. Melalui apa? Kurir. Melalui malaikat Jibril. Disitulah Allah itu sering menyertakan hambanya. Karena itu sering Allah itu kalau menyebut apa yang terjadi hubungannya dengan apa yang diciptakan oleh Allah itu sering menggunakan kata-kata nahnu. Nahnu. Kenapa? Karena menghargai partisipasi makhluk-makhluknya yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan itu. Nahnu nazzalna dzikra. Allah itu satu kok nahnu. Nahnu itu kan kami. Ada yang memakna itu menggambarkan suatu apa kata, menggunakan kata-kata nahnu itu menggambarkan keagungan. Kami itu agung. Tapi juga dimaknai bahwa nahnu itu di situ Allah menyertakan hambanya dalam proses turunnya wahyu itu. Termasuk inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-dzikra wa inna lahu, dan kami terhadap az-dzikra Al-Qur'an lahafidun adalah penjaga. Lah Allah itu satu kok, hafidun itu kan banyak. Ternyata apa? Tadi itu Allah itu menghargai partisipasi hamba-hambanya yang terlibat dalam menjaga Al-Qur'an. Mulai dari proses turunnya malaikat Jibril itu, kemudian diterima oleh Rasulullah. Ini kan nahnu dihafal. Rasulullah itu kan diberi kelebihan Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Aku bacakan, tapi bacanya itu apa? Melalui malaikat Jibril. Fala tansa. Setelah itu kamu tidak akan pernah lupa. Ini loh kelebihan Nabi Muhammad itu.
Sekali mendengar, sekali dibacakan langsung hafal dan tidak lupa. Sama dengan jenengan nggih, bolak-balik ngrungokno, bolak-balik ali. Akan mangan berutu soalnya. Itu kelebihannya. Nggih. Sama jenengan apa? Sering ngrungokno tapi sering ali. Kalau Rasul sekali mendengar tidak lupa. Lalu setelah dihafal itu disampaikan kepada para sahabat. Sebagian diperintah untuk menulisnya. Ini mereka menghafal lalu menulis menghafal. Ini juga bagian daripada nahnu itu. Jadi begitu, masya Allah. Kembali. Jadi proses terjadinya napa niki Isra Mi'raj itu menggambarkan suatu peristiwa yang agung yang tentunya di situ diuji imannya. Percaya apa tidak manusia dengan peristiwa itu, orang beriman percaya apa tidak bahwa kejadian itu betul-betul nyata adanya. Dan di situ apa menggambarkan tingkat kesempurnaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melebihi tingkat kemuliaannya makhluk manapun termasuk malah malaikat. Kenapa? Karena langsung beraudiensi. Diturunkan syariat-syariat itu melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat syariatnya itu langsung. Itu loh kekhususannya sholat. Maka disitulah letak kemuliaan keagungan sang baginda Nabi. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu mendapatkan souvenir khusus. Nyuwun sewu Pak. Jenengan itu kalau lagi sempat ditakdirkan Allah melakukan perjalanan-perjalanan ke sebuah tempat yang jenengan jarang ke situ, atau jenengan itu ditakdirkan bisa melakukan perjalanan selama setengah bulan ke Hawaii, ke Kanada, ke mana lagi Pak? Wis ngono, pokoknya yang itu tidak gampang apalagi sampai punya kesempatan untuk terbang ke angkasa umpamanya sana, karena jenengan termasuk kru daripada umpamane ngono. Terus mulai nang PP Legi Pak. Kira-kira kan mesti cerita dan bawa apa oleh-oleh apa, paling tidak kenang-kenangan foto di sana gitu. Nah, Rasulullah itu mengalami peristiwa yang luar biasa seperti itu supaya nanti ketika kembali ke bumi bertemu dengan umat itu ada sesuatu yang tetap diingat oleh Rasulullah dan itu mendatangkan rasa kenyamanan tersendiri. Apa ternyata dapat souvenir khusus napa niku? Salat itu. Peristiwa. Jadi melihat dari prosesnya ini bisa menggambarkan tingkat apa Pak? Ibadah yang teragung itu loh. Afdhalul ibadati. Nah, gitu akhirnya. Semulia-mulia ibadah ba'da tauhidillah. Setelah orang itu beriman dan bertauhid kepada Allah, tauhid itu mengimani Allah itu kan ibadah tertinggi. Setelah itu aplikasi ibadah tertinggi adalah as-sholatu, sholat. Menggambarkan peristiwa yang mulia, peristiwa yang agung. Rasulullah itu diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti itu, lalu mendapatkan oleh-oleh sholat. Maka tidak heran, karena bagaimanapun sholat itu hubungannya dengan apa yang dijalani tadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, sehingga Rasul menemukan sesuatu tersendiri ketika sholat. Ngapa? Ju'ailat qurratu aini fis shalah. Aku itu menemukan perasaan napa? Keteduhan, ketentraman, kebahagiaan tersendiri di saat napa? Salat. Sama dengan dalam proses perjalanan hidup itu punya kenang-kenangan yang sangat begitu indah. Dalam perjalanan suatu saat mengingatnya, mungkin punya fotonya. Iya. Mungkin peristiwa yang paling indah bagi kehidupan saya adalah saat pertama kali dengan sang istri. Gila, Pak. Gila, Pak. Ketika bertemu di mana, di bawah pohon cipluan.
Diingat kembali, mengingat masa-masa lalu. Oh, ternyata lalu di pelaminan, lalu fotonya ada. Setelah punya cucu masih ada. Ya Allah, biyen yo ngene yo aku biyen rapi karo sampean Dik yo, saiki wis ndek putu. Dieling-eling kata niku. Ingat-ingat kata niku di mana? Akan meredahkan, Pak. Kadang-kadang ada persoalan-persoalan antar rumah tangga dan suami istri itu, terus mengingat ngono iku di mana lho. Dik, dieling-eling tabian koyo ngene kita mesranya. Saiki mosok koyo apa bagaikan Tommy and Jerry gini. Apa Tommy and Jerry? Tarung ya antara tikus mek kucing iku. Lah kadang-kadang nek jalan iku ya ana rumah tangga iku ngono wae. Sing diungkap iku sing gak cocok kae. Ngono kadang itu diingat itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan keteduhan tersendiri di dalam salat itu. Ju'ilat qurratu aini. Kenapa? Karena peristiwa Mi'raj itu hanya saat sekali itu betul-betul kecil. Tapi kan bagaimana kenang-kenangan itu terus nggak bisa lupa diwujudkan melalui salat. Nah, maka salat itulah sesungguhnya juga akhirnya untuk intens komunikasi Rasulullah dengan Allah. Secara umum ya tentu zikir, tapi ada komunikasi khusus kepada Allah melalui salat. Nah, lalu itu apa? Salat yang diturunkan kewajibannya sejak saat itu lalu menjadi kewajiban umat. Nah, bagaimana lalu melalui salat itulah seseorang itu dimuliakan oleh Allah semestinya itu. Dimuliakan, dan dari ibadah salat itu manusia akan diberi jaminan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah dinyatakan seutama-utama ibadah setelah beriman dan bertauhid adalah as-shalah. Difokusan lagi as-sholatu ala waktiha. Nek iso itu salat tepat pada waktunya. Makna tepat waktunya itu apa? Yang pertama adalah di awal waktu. Karena waktu yang terbaik untuk sholat itu di awal waktu. Dimaknai berikutnya sesuai dengan waktunya itu ya berapa rentang waktu subuh itu ya di situ. Bahkan tidak sedikit orang yang sholat itu jam 6 subuh loh. Iya. Sehingga nanti kalau dibaca itu usolli fardhu subha, subuh gandeng duha, dianggap itu sholat duha. Tiba-tiba kok qadha. Nah itu ada ngono itu, tapi di PP lagi sini semua permen tidak ada yang sholat subuh jam 6 itu. Ya, hebat itu. Nah, tapi yang lebih utama itu adalah tepat waktu itu, di awal waktu. Itu kan hubungannya dengan apa? Menggambarkan tingkat kesempurnaan iman dan tingkat syukurnya seorang manusia, seorang hamba ketika mendengarkan suara Allah memanggilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin itu, ya ini idealnya begitu maksudnya itu. Innamal mu'minuna, hanya saja ya orang mukmin itu apabila dzikirallah, disebutkan nama Allah, Allah disebut, wajilat qulubuhum, hatinya ada respon, ada takutnya, ada apa? Getarannya. Wa idza tuliyat, dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum, semakin bertambah untuknya imanan, kekuatan imannya. Nah, disebut nama Allah itu diantaranya adalah melalui azan. Maka seberapa orang itu merespon azan itu menggambarkan tingkat keimanannya. Karena itu azan itu di dalam Al-Quran tidak disebut dengan kata-kata azana, tapi nada. Napa? Panggilan. Idza nudiya lis-shalah, jika dipanggil untuk salat.
Kata-kata dipanggil itu tentu punya makna apa, Pak? Undangan. Karena di undangan, maka ada respon. Kalau orang dipanggil, diundang terus gak teko, kan sudah beda nilainya. Beda dengan sekedar pengumuman, Pak. Kalau orang memanai azan hanya pengumuman, oh wis waktu ini sholat, ya udah tahu kalau itu waktu ini sholat. Tapi kalau itu nada panggilan, aku dipanggil oleh siapa waktu itu? Dipanggil oleh Allah melalui suaranya hamba Allah, yaitu muadzin. Jadi yang diingat itu Allahnya, Pak, bukan muadzinnya. Walaupun juga muadzin juga penting, karena itu muadzin perlu sing suarane enak, Pak. Kadang-kadang orang itu untuk merespon batin itu juga dari fisik dulu, Pak. Engko nek azane koyo suarane cempreng koyo apa? Kayak kaleng ditabuk ngono niku yo iki sapa azan kok koyo ngene iki. Nggih, maka perlu juga muadzin sing suarane enak. Maka di sana kan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan juga dipilih muadzin-muadzinnya. Nah, di sini kan muadzinnya yo pilihan toh. Termasuk imamnya kan nggih. Nggih, imamnya enak ya muadzani ya. Itu kenapa? Karena nanti mungkin ada respon batinnya di situ orang yang mendengar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Nah, ada kenapa? Karena ada responnya. Sehingga ada getarannya. Sebagaimana jenengan itu kalau mendengarkan suara orang yang punya nilai istimewa bagi panjenengan itu kan beda nanti itu. Responnya jenengan suaranya, wih enak suaranya rek nggih. Gini betul. Makanya itu apa? Bagaimana orang itu bisa menikmati sholat yang mana itu gambaran daripada peristiwa Isra Mi'raj itu, yaitu diantara hubungannya dengan motivasi kita untuk melaksanakan sholat itu apa? Tadi Rasul kan sudah menyatakan apa, Pak? Aku menemukan ketentraman tersendiri. Artinya yus perjalanan hidup manusia Rasulullah itu ya hidupnya itu tenang terus gitu loh, Pak. Tapi ada tersendiri itu di situ beda lagi gitu loh secara spiritual itu. Nah, bagaimana juga jenengan itu mampu untuk bisa menikmati sholat seperti Rasul menikmati sholat itu. Nah, untuk bisa menikmati sholat seperti Rasulullah ketika menikmati sholat itu, maka tentu banyak hal yang mempengaruhinya. Tapi paling tidak yang bisa mempengaruhi itu adalah suasana kejiwaan kita, Pak. Di samping memang waktu, momen kejiwaan kita. Makanya sholat itu dirasa nikmat apa tidak sangat terkait dengan motivasi orang melaksanakan sholat, Pak. Allah kan sudah berjanji, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh-sungguh beruntung. Iya, sungguh-sungguh mulia sapa? Al mu'minun, orang-orang mukmin yang sholatnya apa? Khusyuk. Khusyuk ada khusyuk jasmania, khusyuk fisik, Pak, gerakan, ada khusyuk batinia, Pak. Kalau khusyuk jasmania itu hubungannya dengan syariat, Pak. Apa itu? Tumak nina dalam sholat itu. Kan ada orang yang sholat itu tidak ada unsur tumak nina itu, Pak. Cepat, Pak, nggih. Wes. Sehingga Rasul itu menggambarkan orang yang sholat seperti itu dengan kata-kata naha an-nakratil ghurab. Rasul itu melarang orang sholat seperti burung gagak mencucui. Apa mencucui itu, Pak? Mematuk gitu ya. Mematuk apa? Mangsa makanannya. Sampeyan tingali, Pak. Manuk iku nek nyucuk panganan niku apa ya tumak nina, Pak? Apa gini? Lah, iku nek ana wong salate modele, rukuke, iktidale, sujude, kok apa? Cepet Pak, iku padha mek manuk nyucuki. Enggak ada teman. Itu enggak ada unsur khusyuk secara jasmani ya, Pak, gitu itu. Kan pernah itu ada seorang ya laki-laki salat, ada Rasulullah kan ditegur, sampean gurung salat lho, Cak. Salat mana sampean? Aman gurung salat lho, Cak.
2 kali sholat terus baru orang itu bertanya, ya Rasulullah punten, saya sudah 2 kali sholat, panjenengan kok mengatakan saya belum sholat? Ternyata yang dilihat Rasul tadi itu bukan bacaannya, bukan hatinya, tapi apa? Gerakannya. Kenapa? Karena tadi itu sholatnya apa orang itu tidak pernah ada tumak ninanya. Iya kan? Orang kadang-kadang goyang kayak ngono. Nah itu khusyuk jasmaninya dulu untuk mempengaruhi kekhusyukan apa? Batin. Nah yang khusyuk batin itu yang tidak menjadi bagian daripada syariatnya atau bagian daripada syarat diterimanya sholat itu. Kenapa? Karena memang hati itu sangat gampang cepat berubah, tiba-tiba ingat-ingat kan gitu ya. Makanya Sayyidina Ali ketika ada seorang mengatakan, ya Rasul, saya ini kalau sholat itu kok kadang-kadang sering lihat apa ingat di luar sholat ya Rasul. Spontan kan hati, wah gak keterima sholat ngono iku. Gak khusyuk berarti kan. Maka diingatkan, Ali jangan begitu. Itu memberatkan, kamu bisa tak seperti itu. Coba sih, kamu nanti coba itu mulai awal sampai akhir terus. Pokoknya fokus hanya apa kamu yang baca, kamu ingat itu Allah fokusnya. Terus kamu nanti kalau berhasil, saya kasih hadiah. Pilih nanti itu, selendang yang kamu pilih. Hijau apa yang putih apa yang merah. Oh khusyuk Pak, mulai awal sampai akhir, mulai takbiratul ihram, tahiyat akhir itu terus rumangsa khusyuk. Aku boleh hadiah. Ngapek sing muncul Pak tiba-tiba. Maka yang menjadi ukuran itu adalah jasmania dulu Pak. Nah jasmania nanti diharapkan mengantarkan apa? Batin tadi itu Pak. Kalaupun sempat ingat di luar sholat ada suara barang jatuh, ingat, oh itu Pak manusiawi Pak. Terus kembali. Pas sholat ono salam. Iku ya weruh Pak, oh menungso ae. Ya sudah, teruskan aja dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya sholat dulu ya. Ya bisa. Tetap kembali. Nah, motivasi itu maka ada 4 tingkatan motivasi yang akan menghantarkan nilai kemuliaan kita dalam sholat itu. Pertama, orang sholat karena wajib. Iku biasa ngono iku ya iku mau Pak. Wis. Sing penting pokoke selesai kewajibane. Gak peduli bener apa salah, gak peduli terima apa gak keterima kan itu Pak ya. Karena semata-mata wajib, beban itu Pak. Abot Pak. Nah tingkatannya jenengan iki kira-kira sholat itu krana wajib apa krana liyane. Tingkatan yang kedua yang akan mempengaruhi batin komunikasi seorang hamba dengan Allah itu dalam sholat itu adalah karena butuh kepada Allah. Iya kan? Ungkapkan kebutuhan kamu kepada Allah, pertolongan itu diantaranya melalui apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka tentu orang itu kalau sholatnya karena merasa butuh kepada Allah, biasanya akan lebih terasa apa? Masuk naati, lebih khusyuk daripada yang tidak merasa butuh itu. Sekedar hanya kewajiban. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika ia bertemu dengan persoalan yang sulit untuk diselesaikan, bingung akhirnya kembali kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah melalui sholat. Insya Allah. Terus sholat hajat bareng itu Pak. Lebih khusyuk nih. Insya Allah. Lebih tinggi daripada itu adalah apa? Sholat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah menyebut beberapa nikmatnya itu dengan ungkapan, ya Allah Rasul menyebut nikmat itu dengan sholat. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah melimpahkan kepadamu kautsar. Saking akeh iku sebutan sampai kautsar, nikmat yang tak terukur, wis make sakake. Maka salatlah. Ayo rek, masa aku diceluk Gusti Allah kono salat iku. Kurang ngopo Gusti Allah? Syukur. Beda Pak rasanya Pak. Orang mendatangi kepada orang lain karena terima kasihnya kepada orang itu beda Pak. Kalau hanya semata-mata karena diundang, sakjane aku yo abot rek, tapi yo apa maneh tangga. Lho sithik kan. Syukur kepada Allah muncul lebih tinggi lagi Pak. Napa? Salat itu sebagai komunikasi untuk berkencan dengan yang dicintainya. Karena itu saya katakan kemarin, kita terus harus telkomsel dengan Allah. Telkomsel dengan Allah minimal melalui
2, 4, 4, 3, 2. Komunikasi dengan Allah. Siapa? Bukan yang mewajibkan sholat, tapi bagi kita adalah kita berkesempatan untuk terus bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena orang cinta itu yang paling bahagia ketika bersama dengan yang dicintai. Sebagaimana orang kalau sudah cinta, sesuatu yang paling menyedihkan ketika berpisah dengan ila dukta. Ketika kamu sudah merasakan manisnya dalam kebersamaan, maka dukta, kamu akan merasakan mururul bu'dati. Apa? Pahitnya perpisahan. Nah, bagi orang-orang yang sudah merasa cintanya kepada Allah dan terungkap melalui sholat itu, rasanya itu subuh ke duhur itu terlalu lama, maka mencuri waktu. Napa? Enak. Maka apa? Ketika sudah cinta itu, sholat itu sudah dilihat dari sisi berapa nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak butuhnya juga apalagi wajibnya. Tapi ini adalah terus tadi. Karena itu apa? Karena cinta, mendengar suara itu respon. Bahkan sebelum dikumandangkan dia sudah siap-siap gitu loh Pak. Karena cinta. Sama dengan jenengan karena cinta sama istri, di mana-mana ditepuk istri langsung direspon nggih Pak nggih. Tapi kalau sendiri gak seneng ya apa? Telepon naik. Nah itu komunikasi dengan Allah, kita telkomsel terus dengan Allah, dan kalau perlu dikuatkan dengan kartu spiritual XL dan Exis. Apa Pak? Ayo, sholat itu adalah merupakan ibadah ekstra lillah. Peristiwanya dari sesuatu yang lillah tadi, khusus itu loh Pak. Lalu kita kuatkan dengan kartu spiritual napa? Eksis, ekstra istiqomah. Maka melalui sholat itu Allah akan memuliakan. Sebaliknya kalau orang meremehkan sholat, maka melalui sholat Allah akan menghinakan manusia baik di dunia, apalagi nanti kalau sudah mati. Di akhirat nanti cermin orang itu selamat adalah melalui sholat, sebagaimana cermin orang celaka adalah juga melalui sholat. Seberapa orang itu mengabaikan tentang sholat, itulah maka dengan mi'raj, Isra Mi'raj kita dimuliakan atau bisa dihinakan kalau orang mengabaikan sholat. Imam Al-Ghazali menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itulah mi'rajnya orang yang beriman. Utamanya ketika sedang sujud, anggota paling mulia itu adalah, yang paling mulia adalah ini kepala ini. Lalu saat sujud itu disejajarkan dengan anggota tubuh yang paling rendah, kaki. Saat itulah hakikat manusia itu sedang mi'raj dengan Allah. Subhana rabbiyal a'la, komunikasi batin kita. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Karenanya terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Pada waktu dan gelombang yang sama. Masih ada pertanyaan Pak? Monggo Pak. Mboten nggih, mboten tugas kantor nggih jenengan nggih. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan itu sak sisan sendiri. Nggih ngeten mawon. Yang pertama, salatnya Nabi sebelum, yang jelas secara syariat salat itu diwajibkan setelah adanya Isra Mi'raj. Kalaupun sebelumnya ada salat itu seperti
sholatnya Nabi-Nabi sebelumnya kan nggak diceritakan itu secara detail. Yang jelas mungkin sholatnya adalah sekedar duduk tafakur mengingat Allah, itu bisa juga seperti itu sholatnya, duduk mengingat Allah, baca berdoa tertentu. Yang jelas tidak disebutkan sholatnya sebelum itu. Tapi jelas syariat, secara syariat itu sholat itu wujud adanya itu setelah Isra Mi'raj, dan itu pun perlu waktu juga. Kenapa? Karena akhirnya nanti itu aplikasinya kan juga tergantung bagaimana Rasul melaksanakan itu. Tentu itu secara spesifik dari Allah, malaikat Jibril, lalu diwujudkan oleh Rasulullah melalui ruku itu kayak apa, i'tidal kayak apa, sujud kayak apa, seperti itu. Tapi yang jelas sebelum Isra Mi'raj itu sholatnya kami tidak tahu persisnya, Pak. Oke? Kemudian bagaimana dipanggil tadi itu? Ya jadi itu sudah digambarkan tentang pertemuan tadi itu. Isra Mi'raj itu adalah jasadan waruhian tadi itu, ya jasad ya ruh sekaligus bersamaan, maka tergambar dengan kata-kata bi abdin, hamba tadi itu. Nah, tentu itu sudah nanti di luar itu kayak di mana Sidratul Muntaha kayak apa, itu ya memang itu sesuatu yang kejadian yang luar biasa, tapi yang jelas paling tidak kita mendapatkan gambaran-gambaran pertemuan Allah tadi itu, dia khusus dalam perjalanan melihat, ya kan, melihat peristiwa-peristiwa itu semuanya kan, diantaranya lalu diceritakan di hadis-hadis itu yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah itu tentu perlu waktu tersendiri, Pak. Tapi yang jelas Al-Quran tadi menggambarkan afatumarunahu ala ma yara. Apakah engkau meragukan apa yang dilihat Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Bahwa sungguh-sungguh Rasul itu bertemu dengan malaikat Jibril pada kesempatan yang lain secara fisik, secara lahiri, langsung ketemu. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa, Pak? Kita memaknai tadi itu dulu. Khusyuk itu ada dua tadi. Khusyuk jasmaninya itu adalah melihat dari sisi gerakan-gerakan sholatnya tadi itu. Tenang, bahasa fikihnya itu tumakni. Nah, itu khusyuk cara. Lalu khusyuk secara batin itu adalah nyambungnya hati terhadap apa yang dibaca dan yang dilakukan dalam gerakan itu. Menghayati ketika ruku itu menggambarkan tentang kepatuhan. Kalau sujud itu menggambarkan kehinaan dia di hadapan Allah dan seterusnya. Itu hubungannya dengan batin, Pak. Nah, cuman kalau batin itu sifatnya sangat gampangannya itu bukan sesuatu yang pasti, Pak. Tergantung masing-masing orangnya itu. Tadi termasuk tergantung hati dan jiwa masing-masing yang melaksanakan sholat tadi itu, Pak, kekhusyukannya. Maka paling tidak Rasul itu ditanya bagaimana sholat yang khusyuk itu, lalu Rasul menjawab ibadahlah kepada Allah, bersujudlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun sekiranya kamu belum mampu seperti melihat Allah, kamu menyadari kamu dilihat oleh Allah. Barangkali itu hubungannya dengan apa? Terus, ya Allah, aku dilihat Gusti Allah. Kadang-kadang kita sholat itu kan kayak rumah gak didelok Gusti Allah. Ya aku mau pokoknya penting mari. Mari. Lho mari jak sholat. Wis. Lah kok cepet sih? Pengalaman wis. Apa? Waduh kan ya. Maka itu tidak memenuhi unsur sholat yang khusyuk. Tentu perlu pelatihan, Pak, yang gitu-gitu itu, Pak. Pelatihan sholat yang khusyuk kan ada itu biasanya. Ya. Nah, ada nanti. Tapi yang jelas kejiwaan kita itu mempengaruhi, Pak. Terus momen yang kita hadapi, seperti kalau jenengan itu lagi mau tergesa-gesa melakukan perjalanan jauh seperti di bandara, Pak. Ini jam sekian harus terbang, jenengan harus sholat dulu di situ. Kira-kira ngono iku ya iso ta, sak wenake sak khusyuk-khusyuke. Mesti ya eling apa? Maka ketika itu cukup syariatnya yang jenengan perhatikan. Kaya apa? Unsur tumakninanya terpenuhi, rukun-rukunnya enggak ada yang ketinggalan, sudah mungkin hati itu belum bisa penuh. Fokus itu wajar, itu sesuatu yang manusiawi itu. Maka dalam suasana sudah nyaman nanti silakan panjenengan untuk
Salat sekhusyuk-khusyuknya. Karena itu salah satu waktu yang paling menentukan itu salat untuk bisa lebih khusyuk dan berdoa lebih khusyuk itu adalah ketika separuh malam terakhir itu. Itulah kita pergunakan kartu khusus dengan Allah, namanya kartu Indosat, Pak. Aman dulu kartu Indosat, Pak. Kartu Indosat itu apa? Indahnya doa saat tahajud, Pak. Duwe nggih? Duwe nggih? Indosat itu nggih. Indahnya doa saat tahajud. Yang kedua, Indosat itu apa? Intensif doa, usaha, tawakal, Pak. Indosat, Pak. Kau usah tuku, Pak. Ngoten, Pak nggih. Ya tentu perlulah kita nanti akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana sholat tadi itu khusyuk. Tapi yang jelas khusyuk secara zahirnya itu yang syariat, batinnya itu adalah sempurnanya dan baiknya kalau bisa gitu. Ngoten Pak nggih? Cukup? Nggih, mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan menika dados keterangan sing manfaat dipun ridani Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita memperbaiki salat kita, maka saat itu sesungguhnya kita sedang bermi'raj dengan Allah, dan dengan melalui salat itu kita senantiasa ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena ihfazillah yahfazka, jagalah urusan Allah melalui salat, maka Allah akan menjaga dan mengatur kehidupan kamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.